pagi ini kita diajak bersama dengan Bunda Maria, memuji Bunda Maria yang bertepatan. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Jadi kalau bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario karena Bunda Maria sebagai perawan itu diperingati sebagai Ratu Rosario. Pada malam hari ini kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan melihat orang yang rendah hati, yang melayani tanpa mencari pangkat dan kedudukan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, gambaran sesama manusia yang terletak di dalam diri orang Samaria yang baik hati. Bagi orang Yahudi, orang Israel, orang Samaria adalah orang yang tidak bertuhan dan juga hidup di luar Israel, maka dia bukan satu golongan. Menyadari dan mengawali ibadat Rosario dan novena kita, maka mari kita hening sejenak, kembali ke hati masing-masing. Apakah sepanjang hari ini kita berbuat baik lebih banyak atau kita melakukan hal-hal di luar kehendak Allah? Kita hening sejenak. Dan marilah kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dengan memohon doa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perilaku. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Kini kami berkumpul bersama untuk meneladan Bunda Maria yang setia akan ajaranmu. Bersama ini pula kami bersyukur bersama keluarga Bapak Chandra Winata yang merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-37 pada tanggal 27 September yang lalu, September yang lalu, dan juga hari ulang tahun ke-63 Bapak Chandra Winata. Kebahagiaan ini datang daripadamu. Anugerahkanlah kesehatan yang baik bagi Bapak Chandra dan keluarga, sehingga melalui syukur yang dipanjatkan kepadamu memberikan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bunda Maria, tolonglah kami, doakanlah kami, agar apa yang Engkau teladankan bagi kami boleh kami wujudkan di dalam perjalanan iman kami, lingkungan Teresia 1. Bapa, kami juga mau mendengarkan sabdamu. Kiranya kami boleh mengambil nilai-nilai yang ada, sehingga melalui teladan orang Samaria, kiranya kami juga memiliki hati yang peka, hati yang peduli, hati yang saling tolong-menolong. Akhirnya kami boleh tumbuh dan berkembang dalam iman akan Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.
kita dengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak yang terkasih, adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus. Mana ada adik ya? Ada ya? Oh, ada di belakang juga. Itu adiknya. Ada adik kecil di situ. Adik-adik pernah mendengar sabda ini berapa kali? Bapak Ibu, sudah berapa kali mendengarkan bacaan ini? Ping pirang-pirang. Ping pirang-pirang. Tahu Pak Chandra ping pirang-pirang? Sering-sering. Berkali-kali. Berkali-kali, Pak. Ping pirang-pirang. Tetapi bacaan ini tahun lalu kita baca dengan tahun ini berbeda maknanya. Karena suasana hati tahun lalu dengan tahun ini sekarang berbeda. Apalagi malam ini. Malam ini malam gembira bersama Bapak Chandra Winata yang ulang tahun, pasti berbeda gembiranya ini. Namun, saya mau mencoba merefleksikan
kita mengadakan rosario mengambil nilai salah satunya adalah kerendahan hati Maria. Bila Maria yang memiliki kerendahan hati, saya juga mau mengkonverkan, menyandingkan dengan orang Samaria ini. Kerendahan hati adalah sikap batin, sikap rohani yang tidak pernah bisa kita lihat. Tetapi cirinya bisa kita alami, kita rasakan, kita bisa lihat. Maka malam hari ini saya mau menyampaikan ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati atau orang yang rendah hati. Orang Samaria ini adalah orang yang sangat rendah hati. Apa cirinya? Satu, cirinya orang yang rendah hati dari orang Samaria ini, meskipun nggak pernah berjumpa saya, tapi saya yakin dan percaya bahwa orang Samaria ini selalu akan bertutur kata yang baik. Itu ciri orang yang rendah hati yang pertama. Tidak pernah berkata jelek, perkataannya baik, dan dia juga tidak pernah membanding-bandingkan, membicarakan kejelekan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita membandingkan orang lain, berarti membandingkan diri kita lebih daripada orang yang kita ngomongin, yang tidak baik itu. Ini ciri rendah hati yang pertama. Yang kedua, orang Samaria itu pasti, saya mengatakan, tidak arogan. Nah, jadi ciri orang yang rendah hati yang kedua adalah tidak arogan. Meskipun dia benar, dia tidak akan bersikap arogan. Dia tidak akan pernah mengatakan membenarkan dirinya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga bahwa orang yang rendah hati yang bisa kita lihat adalah karena tindakannya, yaitu kalau salah langsung berani minta maaf. Tetapi juga cepat memaafkan bila ada orang lain berlaku salah. Orang yang rendah hati, yang cepat memaafkan dan juga cepat minta maaf ketika melakukan kesalahan, maka dia tidak akan memiliki sikap hati yang dendam. Kalau kita bandingkan Bunda Maria dengan orang Samaria ini, itu senada. Tadi orang Samaria mengatakan, membalut mereka, menyirami mereka yang dipalak itu dengan minyak, bahkan membawa ke penginapannya. Itulah tanda atau ciri bahwa orang rendah hati itu selalu melihat kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhan hidupnya sendiri. Orang Samaria tampil bukan memikirkan dirinya yang mau berjalan jauh, tetapi dia memikirkan orang yang tersampun, yang sakit, yang setengah mati, merawatnya, bahkan uang sakunya yang untuk perjalanan jauh dia berikan untuk orang ini biar hidup. Dia tidak memikirkan dirinya. Demikian juga Bunda Maria. Bunda Maria tidak pernah memikirkan dirinya, tetapi bagaimana Bunda Maria memikirkan Yesus ini hidup dalam pertumbuhan yang baik. Ini ciri yang keempat, bahwa tidak pernah memikirkan dirinya, tetapi orang lebih memikirkan orang lain. Orang Samaria ini tidak tahu itu siapa, tidak tahu, tetapi dia mau merawatnya, mau peduli. Inilah sebenarnya tiada lain gambaran Yesus yang tidak pernah memikirkan dirinya, tetapi bagaimana Yesus mau menyelamatkan begitu banyak domba-dombanya. Ciri yang keempat. Ciri yang pertama apa tadi? Ini jangan terkesima dengan omongan saya dong, nanti nggak ada dibawa pulang lagi nanti. Satu, berkata-kata yang baik. Ya, baik. Dua, tidak arogan. Tiga,
cepat minta maaf kalau melakukan kesalahan, dan cepat memaafkan, tidak dendam. Ini senyum-senyum ini pada dendam semua, jangan. Ya. Lalu yang keempat apa? Kebutuhan orang lain lebih utama daripada kebutuhan dirinya sendiri. Lalu yang kelima, orang yang selalu memikirkan kebutuhan orang lain, maka dia punya sikap yang kelima, rendah hati, adalah mudah melayani. Di dalam melayani tadi, orang Samaria tidak berpikir untuk supaya dipuji, supaya naik pangkat, mencari pangkat, tidak. Melayani tidak menunggu setelah punya pangkat, tetapi melayani, berbuat baik, ya berbuat baik tanpa harus memikirkan nanti dipuji orang, supaya nanti sudah punya pangkat baru melayani, tidak. Inilah gambaran orang Samaria sebenarnya mau menggambarkan Yesus sendiri. Dan akhirnya yang keenam, bahwa orang yang rendah hati di dalam hidupnya tidak berambisi mencari jabatan. Maka saya itu sedang merenungkan selama bersama dengan Teresa I. Ketika ada pemilihan pengurus itu, orang ini rendah hati semua Indonesia ini. Nah, orang Teresa I ini. Ya enggak? Karena dia tidak, sebenarnya ini mungkin motivasinya kenapa ketika ada pemilihan kepengurusan itu semua menyerahkan orang lain gitu. Jangan saya gitu. Inilah bagiannya bahwa Bapak Ibu itu tidak mau mencari jabatan gitu. Ora ono gajine. Ora ono gajine. Inilah mungkin ngambil sikap ini sehingga ketika ibu jadi ketua lingkungan, jangan saya, hati-hati jadi ketua lingkungan, saya lagi sibuk pak, jangan dulu. Nah inilah mungkin supaya jawaban yang keenam ini, tidak mencari jabatan ini, gambaran bahwa kita rendah hatinya di situ. Akhirnya Bapak Ibu, sikap rendah hati yang bisa kita lihat, yang terakhir adalah, refleksi saya adalah, orang itu murah senyum. Nah, ini saya nggak masuk di sini saya. Saya tuh nggak orang paling judes ketemu saya karena ini mukanya muka preman gini gitu. Jadi saya kadang-kadang juga menyadari ketika lagi narik itu orang kok diem semua, diem gitu, kayak takut gitu loh. Tapi ada juga orang yang baik. Hari ini saya mendapatkan penumpang yang luar biasa dari Bintaro sampai di Tower Sleepy, Palmela Sleepy, ngomong tanpa henti berkaitan dengan, karena dia adalah pengacara, ngomong tentang politik itu sampai berbusa-busa. Sehingga saya juga akhirnya tidak ngantuk juga gitu, mengikuti aja perkembangannya. Lalu dia terakhir sebelum turun, Pak, terima kasih, baru kali ini saya naik Grab, Bapak kooperatif dengan saya. Selama saya naik Grab baru Bapak ini kooperatif dengan saya. Saya bilangnya ya alhamdulillah, kan ini orang Aceh Bapak Ibu. Ya, orang Aceh. Dan senyum saya, sore ini sudah sampai mau rumah, dia WA, Pak tolong dikirim rekeningnya, saya belum bisa ngasih tip. Coba, nggak tahu dikasih tip berapa, nggak tahu. 1 juta. Alhamdulillah saya nggak tahu itu, belum saya lihat itu, belum ada notif di sini gitu. Karena nggak bisa kayak tip di GoPay katanya. Ini aku senyum kalau gitu. Kalau ada tip senyum gitu. Tapi kalau perempuan yang hanya dandan dan tidur, susah hidup ini. Ya. Akhirnya tadi juga ibu-ibu yang pesen namanya Maria. Rumah sakit Penny Petamburan. Aduh, saya cari, Bu, di mana nih? Pak, saya di kantor. Loh, lah yang pesen siapa? Sama sekali ibu saya namanya Melanda gitu. Wah, ambil teriak-teriak, Ibu Melanda. Oh iya saya. Kursi saya gimana Pak ini? Ya udah, ada kursi di bawah ya, masuk gitu. Bapak Ibu, inilah murah senyum. Saya belajar murah senyum ketika penumpang, saya juga banyak senyum gitu. Tapi kalau enggak, sedih juga gitu. Nah hari ini Pak Chandra senyum-senyum terus ini, ya, karena bergembira hatinya. Ulang tahun. 63 kalau menurut kitab suci sudah bonus.
ya kan? Ini kabar gembira kita gitu. Jadi murah senyum Bapak Ibu, tanda orang rendah hati. Semoga Ibu Bapak memiliki senyum sebagaimana Bunda Maria, senyum melihat anak-anaknya bergembira. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan siraman rohani yang singkat ini,